Tahap berikutnya adalah rantai transport elektron. Rantai transport elektron merupakan tahap terakhir dari peristiwa respirasi aerob, dan rantai transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria atau di krista mitokondria. Dan dalam perjalanannya, elektron yang berasal dari NADH menuju ke oksigen. Setiap satu molekul NADH bisa menghasilkan 3 ATP dari proses perjalanan elektronnya. Sementara dari proses perjalanan elektron dari FADH2 menuju ke oksigen bisa menghasilkan 2 ATP dari setiap molekul FADH2 tersebut. Dan peristiwa rantai transport elektron juga berperan dalam proses menghasilkan ATP, di mana proses menghasilkan ATP terjadi dengan cara chemiosmosis, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan gradien konsentrasi proton atau melalui gaya gerak proton atau pompa proton. Proses yang terjadi chemiosmosis dan sintesis ATP bisa terlihat pada gambar. NADH yang dihasilkan dari peristiwa sebelumnya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan maupun siklus Krebs akan dioksidasi dan elektronnya akan dilepaskan dan akan dialirkan sehingga diterima oleh kompleks protein pertama dan dialirkan kemudian ke ubiquinon atau protein penerima dan pengalir elektron. Setelah itu elektron akan dialirkan melalui kompleks protein ketiga. Setelah itu diterima oleh sitokrom kompleks dan dialirkan melalui kompleks protein keempat, dan terakhir akan diterima oleh oksigen, dan oksigen akan bereaksi dengan H+ atau hidrogen membentuk H2O. Sementara itu FADH2 yang dihasilkan dari proses sebelumnya yaitu siklus Krebs akan teroksidasi sehingga terbentuk FAD, dan juga elektronnya akan diterima oleh kompleks protein kedua, di mana kompleks protein kedua level energinya lebih rendah, dan kemudian dialirkan menuju ke ubiquinon. Dari ubiquinon menuju ke kompleks protein ketiga. Sementara itu dari kompleks protein ketiga akan dialirkan menuju sitokrom kompleks. Setelah itu dialirkan ke kompleks protein keempat dan terakhir diterima oleh oksigen bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk H2O. Perlu kalian ketahui bahwa kompleks protein pertama, ketiga, dan keempat merupakan jenis kompleks protein berbentuk channel atau protein integral yang memiliki pori, sehingga ketika elektron melewati kompleks protein pertama, ketiga, dan keempat akan bisa digunakan energinya untuk mengeluarkan proton atau mengeluarkan ion H+ menuju ke ruang antar membran. Sehingga dari satu NADH, elektron yang mengalir melalui kompleks protein pertama, ketiga, dan keempat bisa mengeluarkan 3 ion H+ atau proton. Sementara itu dari elektron yang berasal dari FADH2 hanya bisa mengeluarkan 2 proton saja dari kompleks protein ketiga dan keempat, karena energi level dari elektron yang berasal dari FADH2 lebih rendah, sehingga hanya bisa diterima oleh kompleks protein kedua, di mana kompleks protein kedua bukan merupakan kompleks protein atau protein channel, sehingga tidak bisa mengeluarkan proton menuju ke ruang antar membran. Sehingga setelah itu, jika proton atau H+ yang berada di ruang antar membran akan semakin banyak, maka secara gradien konsentrasi akan lebih tinggi atau berada dalam keadaan jenuh, sehingga dia akan masuk kembali untuk menyetarakan atau membuat keadaan jadi isotonis, dan proton akan masuk kembali melalui enzim yang disebut dengan ATP sintase, di mana enzim ATP sintase merupakan enzim yang berperan untuk proses pembentukan ATP. Proses pembentukan ATP dikatalis oleh ATP sintase dengan menggunakan gaya gerak proton. Ada satu proton yang masuk
maka substratnya yaitu ADP dengan fosfat akan bereaksi dengan enzim sehingga menghasilkan produknya yaitu ATP. Dan dari proses tersebut setiap satu proton yang masuk akan menghasilkan satu ATP, sehingga satu NADH karena bisa mengeluarkan 3 proton maka dia akan setara atau sama dengan atau bisa menghasilkan 3 ATP. Sementara dari satu FADH2 hanya bisa mengeluarkan 2 proton menuju ke ruang antar membran, sehingga dari satu FADH2 hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Dari reaksi sebelumnya jumlah NADH yang dihasilkan adalah 10, di mana 2 berasal dari glikolisis, 2 berasal dari karboksidasi oksidatif, dan 6 berasal dari siklus Krebs, sehingga jumlah total NADH yang bisa dihasilkan adalah 10 dikalikan dengan 3 ATP berarti 30 ATP yang bisa dihasilkan, sementara 2 FADH2 dihasilkan di siklus Krebs, sehingga 2 FADH2 tersebut bisa dikonversikan menjadi 2 ATP dikali dengan 2 yaitu 4 ATP. Jadi total ATP yang bisa dihasilkan dari proses rantai transport elektron adalah sejumlah 34 maksimal. Sehingga total ATP yang bisa dihasilkan yaitu di glikolisis dihasilkan 2 ATP, sementara siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, dan rantai transport elektron maksimal akan bisa menghasilkan 34 ATP, dan total ATP yang bisa dihasilkan maksimal adalah 38 ATP.